Seperti yang kita tahu, Kurama adalah iblis musang ekor 9 yang hidup dalam tubuh Naruto. Awalnya dia sangat membenci manusia. Lalu, berkat ketulusan Naruto, Kurama berubah menjadi baik, menjadi pahlawan untuk umat manusia. Bahkan, ia rela mengorbankan nyawanya demi melindungi umat manusia. Kurama pun mati ketika Naruto menggunakan mode terakhirnya yang bernama mode Baryon. Namun, di episode Boruto terbaru, Kurama hidup kembali dalam bentuk mini di dalam tubuh Himawari. Wah, lah kok bisa? Nah, gini. Kita mulai ke masa lalu Kurama. Kisahnya bermula ketika Rikudo Senin membentuk Kurama dan 8 ekor biju lainnya. Kurama dibentuk dari cakra makhluk yang bernama Jubi. Cakra ini dipecah oleh Rikudo Senin menggunakan jurus miliknya. Jurus Rikudo yang bisa membolak-balikan dan memanipulasi kehidupan. Rikudo Senin memberikan pikiran, perasaan. Rikudo Senin mendidik para biju itu untuk hidup berdampingan dengan manusia dan membantu manusia. Awalnya Kurama dan para biju lainnya hidup dengan damai, namun semua berubah setelah Rikudo Senin meninggal. Manusia yang selalu berperang dan saling melukai menggunakan kekuatan Kurama dan para biju lainnya yang digunakan sebagai senjata. Kurama disegel, dikendalikan, dan diperas kekuatannya. Manusia-manusia ini tak peduli dengan perasaan Kurama. Hal itu dilakukan manusia selama puluhan tahun yang membuat Kurama sangat benci sekali dengan manusia. Kurama disegel, dikurung, dipenjara dari generasi ke generasi selanjutnya. Hingga saat ia disegel ke seorang bayi yang memiliki kekuatan sangat lemah. Kurama juga menghabisi orang tua bayi itu. Yang sebelumnya Kurama disegel di dalam tubuh orang tua sang bayi. Bayi itu bernama Naruto. Waktu terus berlalu. Bayi itu tumbuh menjadi seorang anak yang nakal. Anak itu dibenci, dijauhi, dan tak punya seorang pun teman. Kurama ingin memanfaatkan kebencian Naruto agar dirinya bisa bebas. Kurama menganggap Naruto adalah anak yang lemah. Waktu demi waktu pun berlalu. Naruto pun tumbuh menjadi seorang anak dan menjadi seorang remaja yang sangat kuat. Dengan cakra dan kebencian yang Kurama miliki, Kurama berhasil melemahkan segel yang ada dalam tubuh Naruto. Sedikit demi sedikit Kurama mengalirkan cakra beserta kebencian yang ia miliki, yang membuat Naruto berkali-kali lepas kendali hingga sampai puncaknya. Saat desa Konoha dihancurkan Pain dan teman-teman Naruto dilukai oleh Pain, dan yang paling menyakitkan, Hinata dipukuli, dihajar, dan diantemi oleh Pain. Kesempatan emas untuk Kurama bebas pun terbuka. Kurama berhasil mengalirkan kebencian dan cakranya kepada Naruto. Hingga saat Naruto akan membuka segel yang ada dalam tubuhnya, Kurama pun senang. Ia berhasil merubah wujudnya menjadi ekor 8. Namun tiba-tiba muncullah Minato. Minato sendiri adalah Hokage keempat yang merupakan ayah dari Naruto. Minato menekan cakra Kurama lalu memperbaiki segel yang ada dalam tubuh Naruto, yang membuat keinginan Kurama untuk bebas pun sirna. Setelah disegel, Kurama menyusun rencananya kembali hingga tiba saat dimana Naruto bertemu dengan Kurama. Yang tiba-tiba Naruto membuka segel dari Kurama. Kurama pun langsung menyerang. Kurama mengetahui bahwa niatan Naruto membuka segel itu untuk merebut sebagian cakra miliknya. Di dalam tubuh Naruto, pertarungan dahsyat pun terjadi antara Kurama dengan Naruto. Kurama meremehkan Naruto, mana mungkin seorang anak yang lemah ini bisa mengalahkanku. Naruto pun mengeluarkan jurus yang hebat dengan kombo-kombo Rasengan yang ia miliki. Naruto berhasil menumbangkan Kurama. Lalu Naruto pun menarik sebagian cakra Kurama, yang ternyata cakra Kurama diselimuti dengan cakra kebencian. Naruto mulai dibayang-bayangi masa lalu yang dipenuhi dengan kebencian. Kurama pun senang karena Naruto tak bisa mengendalikan cakranya. Jika Naruto tak bisa mengendalikan cakranya, maka Naruto akan lepas kendali. Jika Naruto lepas kendali, tak ada lagi segel yang bisa menghalanginya. Lalu Kurama pun terbebas. Namun lagi dan lagi muncul rantai segel milik klan Uzumaki. Rantai ini dimiliki oleh ibunya Naruto. Sebagian cakra milik Kushina disisipkan ke dalam segel itu. Ibunya Naruto mencoba membantu Naruto untuk mengalahkan Kurama. Kurama diikat dengan rantai segel khusus. Lalu Naruto mengakhiri dengan serangan Senpo.
Cho Odama Rasen Tarengan. Setelah itu disusul dengan Rasen Shuriken Jia. Sebagian cakra Kurama berhasil ditarik oleh Naruto dan Kurama pun terkejut. Ia berkata, kekuatan macam apa ini woi? Setengah cakra Kurama berhasil direbut oleh Naruto. Tubuhnya pun berubah menjadi kurus dan Kurama pun semakin benci dengan manusia. Kurama pun sangat marah dengan Naruto. Lalu ia mengeluarkan Bijudama. Namun Naruto pun membatalkan Bijudama itu dengan segel Rikudo. Dan Kurama pun disegel kembali oleh Naruto. Kurama yang kehabisan cakra pun tertidur. Lalu tak lama kemudian terjadi peperangan biasa di dunia shinobi. Pertarungan ini menggabungkan 5 aliansi negara besar melawan 3 orang dewa shinobi, yaitu Madara, Kabuto dengan pasukan Edo Tensei-nya, dan Uchiha Obito. Kurama melihat perjuangan Naruto untuk menghadapi pasukan Edo Tensei dan membantu teman-temannya. Naruto memiliki semangat, kegigihan, dan kekuatan pantang menyerah. Satu persatu musuh di medan perang berhasil ditumbangkan oleh Naruto. Semua cakra Kurama yang Naruto rebut juga ia keluarkan, yang membuat Naruto mulai kelelahan. Lalu ketika Obito mencoba menjadi Jinchuriki Jubi, Obito menangkap semua biju dengan rantai Rikudo. Naruto dengan susah payah membantu para biju agar terbebas dari rantai itu. Walaupun cakranya hampir habis, Naruto tetap berusaha untuk menyelamatkan para biju. Walau pada akhirnya Naruto pun gagal. Melihat keseriusan dan ketulusan Naruto, Kurama mulai flashback masa lalu Naruto. Yang awalnya Naruto bocah yang tak berguna, tak punya bakat, dibenci seluruh warga desa Konoha. Bahkan teman-teman sebayanya dilarang bermain dengannya. Dengan perjuangannya dan semangatnya pantang menyerah, Naruto berhasil mendapatkan semua yang ia inginkan. Naruto mulai memiliki satu persatu teman, dan saat mengalahkan Pain, Naruto dianggap sebagai pahlawan desa Konoha. Kurama pun memutuskan untuk membantu Naruto. Ia memberikan cakranya sukarela kepada Naruto. Dan ketika cakra Kurama dan cakra Naruto terhubung, perasaan mereka berdua pun juga terhubung. Mereka berdua pun mulai mengerti satu sama lain. Dan mulai hari itu mereka berdua pun bersahabat. Kebencian Kurama terhadap manusia pun menghilang. Kurama mulai membantu manusia seperti yang diinginkan oleh Rikudo Sennin. Lewat Naruto, Kurama membagikan cakranya ke seluruh aliansi shinobi. Alhasil, kekuatan pasukan aliansi shinobi pun meningkat dengan pesat. Singkat cerita, Naruto dan aliansi shinobi pun berhasil mengalahkan Uchiha Obito. Dengan ceramah no jutsu milik Naruto, Obito pun tobat. Namun, Obito dikendalikan oleh Zetsu Hitam untuk membangkitkan Uchiha Madara. Alhasil, Uchiha Madara pun bangkit kembali. Madara langsung menangkap 9 biju. Kurama yang ada dalam tubuh Naruto pun berhasil ditangkap oleh Madara. Kurama yang tahu jika ia keluar dari tubuh Naruto, maka Naruto akan mati. Ia meminta Gaara untuk membawa Naruto ke Minato agar setengah cakra Kurama yang ada dalam tubuh Minato diberikan kepada Naruto. Kurama sangat khawatir Naruto akan mati jika tidak segera ditangani. Sakura membantu Naruto agar Naruto tidak mati. Ia memberikan detak jantung buatan dan nafas buatan kepada Naruto. Singkat cerita, sampailah ke tempat Minato. Minato memberikan setengah cakra Kyuubi yang ada dalam tubuhnya kepada Naruto. Namun, setengah cakra Kyuubi itu malah dicuri oleh Zetsu Hitam. Zetsu Hitam memberikan setengah cakra Kyuubi itu kepada Madara. Untung saja, Obito yang tobat. Ia mencuri lagi setengah cakra Kyuubi dari Madara. Obito mentransfer setengah cakra Kyuubi itu ke Naruto, sehingga Naruto pun bisa diselamatkan. Pertarungan dahsyat pun terjadi antara Madara mode Rikudo melawan Naruto dan Sasuke. Naruto dan Sasuke sangat kesulitan menghadapi Madara. Lalu Madara pun mengaktifkan Genjutsu Mugen Tsukuyomi. Namun setelah mengaktifkan Genjutsu tersebut, Madara dikhianati oleh Zetsu Hitam yang ternyata Zetsu Hitam memanfaatkan Madara untuk membangkitkan Kaguya. Setelah kebangkitan Kaguya, perang semakin kacau. Kaguya memiliki kekuatan yang gak ngotak. Namun berkat kombinasi yang sempurna dari tim 7, Naruto, Sasuke, dan Sakura pun berhasil menyegel Kaguya dan perang pun usai.
Setelah perang usai, para biju pun terbebas kembali. Mereka berkumpul di satu tempat dan bertemu arwah Rikudo Sennin. Rikudo Sennin menyerahkan nasib dunia shinobi kepada Naruto dan Sasuke karena Naruto dan Sasuke merupakan reinkarnasi dari anak Rikudo Sennin yang bernama Asura dan Indra. Anak Rikudo Sennin ini adalah awal mula terjadi peperangan di dunia shinobi. Dan untuk mengakhiri peperangan itu, maka keputusan ada di tangan Naruto dan Sasuke. Rikudo Sennin pun pergi, namun Sasuke langsung menyegel ke-9 biju menggunakan jurus Shibaku Tensei. Kurama berteriak, "Tolong aku Naruto!" Ternyata Sasuke ingin memimpin dunia shinobi dengan kekuatan tunggal, agar setiap orang di dunia shinobi takut kepadanya dan tak ada lagi orang yang berani membuat kericuhan atau peperangan. Singkat cerita, Naruto dan Sasuke pun bertarung. Pak drundung drundung glundang glundang pak 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 cetar cetar dung 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 jeledeng jeledeng. Pertarungan berlangsung sangat sengit, namun ketika Sasuke menggunakan seluruh kekuatan biju, ia menyerap cakra para biju yang membuat Sasuke unggul di atas angin. Namun Kurama berhasil menyerap kekuatan alam yang sangat banyak. Ia memberikan cakra alam itu kepada Naruto. Alhasil, Naruto pun berhasil mengimbangi kekuatan 9 biju yang diserap oleh Sasuke. Tak sampai di situ, ketika Sasuke menggunakan jurus terkuatnya yang bernama Panah Indra, Naruto berhasil mengimbangi kekuatan Panah Indra itu tanpa harus menghabisi Sasuke. Pertarungan kekuatan berakhir imbang, mereka berdua kehabisan cakra. Naruto dan Sasuke masih melakukan pertarungan dengan mengandalkan taijutsu. Kurama yang berhasil mengumpulkan sedikit cakra, ia lagi-lagi memberikan cakra itu kepada Naruto. Namun mata Rinnegan Sasuke menyerap cakra itu dan mencuri cakra itu dari Naruto. Sasuke pun senang, ia berpikir akan menang. Lalu Sasuke mengeluarkan jurus Kagetsuchi untuk menghabisi Naruto. Lagi dan lagi, Kurama pun tak tinggal diam. Kurama berniat memberikan seluruh cakra yang tersisa kepada Naruto. Walau setelah itu, Kurama akan tertidur panjang. Sebelum Kurama tertidur, Kurama berkata kepada Naruto, "Naruto, kau berikan sisa cakra terakhirku. Jangan sampai dicuri lagi." Dan setelah itu, Kurama pun tertidur. Singkat cerita, berkat bantuan dari Kurama, Naruto pun berhasil menyadarkan Sasuke. Kurama pun bangga dengan Naruto. Perang pun usai dan dunia pun kembali damai. Sasuke yang tadinya menyegel para biju, Sasuke membebaskan biju-biju tersebut agar kembali ke alam semula. Sedangkan Kurama sendiri memutuskan untuk tetap bersama Naruto dan akan terus membantu Naruto untuk menjaga kedamaian yang sudah tercipta. Singkat cerita, Naruto pun dilantik menjadi Hokage ke-7. Namun setelah menjadi Hokage, muncul ancaman baru. Klan Otsutsuki yang berasal dari luar bumi menyerang Konoha. Orang itu bernama Momoshiki yang mengincar cakra Kurama. Momoshiki menghancurkan Konoha, namun Kurama memberikan seluruh cakranya untuk menahan serangan Momoshiki agar Konoha tak hancur. Dan ketika cakra Naruto diserap oleh Momoshiki, Kurama terus-terusan menyerap cakra alam agar cakra Naruto tak habis dan Naruto tak mati. Lagi dan lagi, Kurama terus membantu Naruto untuk melindungi kedamaian di dunia shinobi. Naruto yang dibantu Kurama pun berhasil mengalahkan Momoshiki yang mengancam kedamaian bumi. Setelah Momoshiki, tak lama kemudian muncul lagi Ishiki Otsutsuki yang lebih kuat daripada Momoshiki. Dan disinilah Kurama mengeluarkan semua kekuatan, bahkan nyawa pun ia korbankan. Di pertarungan ini, Naruto dan Sasuke tak berdaya melawan Ishiki. Itu memaksa Kurama mengeluarkan semua cakra yang ia miliki agar Naruto berada dalam wujud Baryon mode. Di wujud itu, cakra kehidupan milik Kurama dikorbankan. Alhasil, Naruto pun berhasil mengimbangi Ishiki Otsutsuki, bahkan lebih unggul daripada Ishiki. Hingga akhirnya Ishiki pun dikalahkan. Kurama pun mati dan ia pun memberikan kata-kata terakhir untuk Naruto. "Selamat tinggal Naruto, mulai sekarang kau harus lebih berhati-hati. Jangan ceroboh, kau bukan lagi manusia super. Mulai sekarang kau akan hidup tanpaku. Jangan salahkan dirimu dan jangan nangis untukku. Karena untuk pertama kali dalam hidupku, aku bahagia menjadi bagian dari hidupmu Naruto. Terima kasih Naruto. Sayonara."
Naruto pun berkata, "Kurama." Setelah kehilangan Kurama, dunia Naruto tak pernah benar-benar sama. Ia kehilangan separuh jiwanya, teman sejati yang dulu ia benci tapi akhirnya ia cintai. Kurama menghilang dengan cahaya mode Baryon, mengorbankan dirinya agar Naruto tetap hidup. Tapi apakah benar Kurama benar-benar musnah? Cakra. Kurama dilahirkan dari bentuk cakra. Cakra tak bisa dihancurkan. Ia hanya mengalir, berganti bentuk, dan menunggu waktu untuk kembali di antara kedalaman alam, di antara dimensi yang tersembunyi. Sebuah nyawa kecil, sisa jiwa Kurama, tumbuh kembali dari serpihan cakra terakhirnya. Bukan sebagai monster yang penuh amarah dan kebencian, tapi sebagai jiwa yang telah mengenal kasih. Mungkin suatu hari nanti, ketika dunia kembali membutuhkan cahaya, Kurama akan hidup kembali, bukan hanya sebagai kekuatan, tapi sebagai sahabat. Dan benar, ketika anak Naruto yang bernama Himawari membutuhkan kekuatan dan perlindungan, Kurama hidup kembali dari dalam tubuh Himawari. Ia masih dalam bentuk mini Kurama. Saat itu, Himawari berhadapan dengan ego Jubi yang bernama Jura. Saat Himawari menyerang Jura, kaki Himawari dipatahkan oleh Jura. Lalu Jura ingin memakan Himawari menggunakan segel pohon. Inojin mencoba menyelamatkan Himawari, namun dia terkena serangan fatal dari Jura. Yang seketika, bangkitlah kekuatan Kurama. Himawari langsung menghancurkan segel pohon yang hampir memakannya. Lalu Himawari menyelamatkan dan menyembuhkan luka Inojin dengan kekuatan cakra Kurama. Cakra Kurama juga menyembuhkan kaki Himawari yang patah. Di dalam tubuh Himawari, Kurama bertemu dengan Himawari. Ia berkata, "Himawari, salam kenal. Namaku Kurama ataupun Kyuubi. Terserah kau mau memanggil aku apa." Himawari bertanya, "Kenapa kau ada di sini? Bukankah dahulu kau sering bersama ayahku?" Kurama menjawab, "Dahulu di sebuah pertempuran bersama ayahmu, api kehidupanku padam. Bisa dibilang aku sudah mati. Akan tetapi untuk kami para biju, kematian bukanlah hal yang permanen. Meski tubuh dan jiwa kami hancur seiring berjalannya waktu, kami akan hidup kembali tapi butuh waktu yang sangat lama. Tapi aku tak tahu kenapa ini bisa terjadi secepat ini. Mungkin ini takdir karena kau mewarisi secuil dari cakraku melalui Naruto. Darah klan Uzumaki dan klan Hyuga yang ada dalam tubuhmu membuat cakramu dan cakraku bersatu dalam frekuensi yang sama. Bisa dibilang dalam mengendalikan cakraku, kau melampaui Naruto dan para pendahulu lainnya. Himawari, ayo mengamuklah." Himawari mengaktifkan cakra Kurama dan seketika batu-batu yang ada di sekitar Himawari pun retak. Himawari mengeluarkan biju dama melalui rambut-rambutnya. Wih, ngeri kali Himawari. Naruto butuh waktu berlatih berbulan-bulan untuk menggunakan biju dama, sedangkan Himawari sendiri dapat cakra Kurama langsung bisa mengeluarkan biju dama. Ngeri kali nih Himawari. Dan diam, Himawari menembakkan biju dama kepada Jura. Terjadilah ledakan yang sangat besar. Akan tetapi Himawari bukanlah tandingan Jura. Himawari langsung dikalahkan Jura dengan sekali pukulan. Himawari terluka parah. Dan ketika Jura akan menghabisi Himawari, muncullah Boruto. Boruto pun menyelamatkan Himawari. Kurama langsung menyembuhkan luka-luka Himawari menggunakan cakranya. Dan bersambung. Lama kali ini harus nonton episode selanjutnya. Semoga cepat keluar ya guys ya episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like ya.